Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Fuad Azam dengan NIM K2520079 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau menyampaikan sedikit tentang apa sih mesin bubut itu. Terus ada juga bagian-bagian dari mesin bubut, ada lagi prinsip kerja dari mesin bubut, dan juga fungsi dari mesin bubut itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih mesin bubut itu? Jadi, mesin bubut ialah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan atau juga bisa pengurangan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi atau sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Yang selanjutnya ada dimensi dan jenis mesin bubut. Jadi dilihat dari cara pengoperasian mesin bubut itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mesin bubut manual atau mesin bubut konvensional, dan yang kedua ada mesin bubut otomatis atau mesin bubut CNC. Perbedaan dari kedua mesin tersebut terletak pada proses pengoperasiannya. Untuk mesin bubut konvensional sendiri dilakukan secara manual oleh manusia secara langsung. Sedangkan mesin bubut otomatis atau CNC merupakan mesin bubut yang perkakasnya secara otomatis memotong benda kerja dan mundur setelah proses diselesaikan, di mana semua pergerakan sudah diatur atau diprogram secara otomatis dengan menggunakan komputer. Selanjutnya ada prinsip kerja dari mesin bubut. Jadi prinsip kerja dari mesin bubut itu sendiri yaitu menghilangkan atau mengurangi bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk yang kita inginkan, di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi atau sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Untuk gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, sedangkan gerakan translasi dari pahat tersebut disebut gerak makan atau feeding. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit bagian-bagian dari mesin bubut. Di sini saya menggunakan bantuan emulator dari mesin bubut yang bisa teman-teman akses atau teman-teman download lewat link yang ada di deskripsi video di bawah. Jadi nanti teman-teman di rumah juga bisa praktek ataupun bisa meneliti lebih dalam bagian-bagian dari mesin bubut tersebut. Untuk yang pertama itu ada poros spindle mesin yang terletak di kepala tetap atau bagian kiri dari mesin bubut. Poros spindle mesin ini berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cak, sehingga pada saat poros spindle berputar maka cekam akan berputar pula. Untuk cekam sendiri ini berfungsi sebagai penjepit atau pemegang benda kerja pada saat berputar. Umumnya cekam ini berjumlah 3, 4 atau bahkan berjumlah 6. Yang selanjutnya ada handle. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar yang saya lingkari itu merupakan handle pada mesin bubut. Jadi handle pada setiap mesin bubut itu berbeda-beda, beda pabrik, beda ukuran, beda pula handle-handlenya. Untuk cara menggunakan handle, jadi teman-teman dapat menyesuaikan atau berpedoman pada tabel yang menempel pada mesin. Untuk fungsi dari handle sendiri ada bermacam-macam. Contohnya pengaturan kecepatan spindle atau RPM, pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis. Ada juga pengaturan arah pemakanan, pengaturan penguliran, menyalakan dan mematikan mesin, dan juga pengaturan arah putaran spindle. Teman-teman dapat lihat pada gambar yang saya lingkari juga, itu ada alas mesin.
Jadi alas mesin itu digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan juga penyangga diam atau steady rest. Yang selanjutnya ada eretan. Jadi eretan pada mesin bubut ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada eretan alas, eretan melintang, dan eretan atas. Untuk yang pertama, ini ada eretan atas. Itu terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh 2 baut biasanya. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Kedudukan eretan atas ini dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan kita. Pada bagian alasnya terdapat skala derajat. Eretan atas ini digunakan khusus untuk membuat tirus dengan sudut yang besar pada jarak pendek. Oke, kemudian ada eretan melintang. Jadi eretan melintang ini berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Untuk gerakan sendiri pada eretan melintang ini gerakannya yaitu menjauhi dan mendekati operator atau melintang, baik diputar dengan tangan maupun secara otomatis. Untuk kegunaan eretan melintang ini antara lain yaitu memberikan tebal pemakanan pahat atau menggerakkan pemakanan pahat. Pada bagian yang dekat dengan pemutarnya terdapat skala ukuran. Dengan skala ini kita dapat mengatur tebal penyayatan pahat. Selanjutnya ini ada eretan alas, merupakan eretan yang kedudukannya terdapat pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Untuk eretan alas ini di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. Ini ada kepala lepas. Jadi kepala lepas ini merupakan bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas alas mesin. Fungsi dan kegunaan pada bagian ini merupakan tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut dan juga tempat kedudukan bor waktu mengebor. Untuk kepala lepas sendiri dapat digeser dan dikunci oleh operator di sepanjang alas mesin sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Lalu ada tool post atau eretan, teman-teman. Bisa kalian lihat pada gambar yang saya lingkari. Jadi tool post atau dudukan pahat ini digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut pada saat proses pembubutan. Kemudian ini ada selang coolant atau pendingin. Jadi berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant pada saat proses pembubutan. Coolant ini berguna untuk menstabilkan suhu alat potong sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Contohnya saja dalam proses pengeboran benda kerja. Namun, perlu teman-teman ketahui, tidak semua jenis alat membutuhkan coolant dalam proses pembubutan. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai mesin bubut. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.